Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Info Ciapus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan saya Yogi Wicaksono yang insya Allah hari ini kita akan membahas tema tentang Tahun Baru Masehi. Iya, Tahun Baru. Tahun Baru Masehi yang lekat dengan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, sebenarnya di dalam Islam itu seperti apa? Yang dimaksud dengan Tahun Baru itu bagaimana? Apakah kemudian kita bisa berpandu kepada Tahun Baru yang selama ini kita menjadikan patokan sebagai kalender atau bagaimana? Atau Islam sendiri punya sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi syariat juga mengenai tahun baru ini. Dan kali ini insya Allah, alhamdulillah saya sudah berhadapan langsung dengan guru saya yang luar biasa, yang selalu membuat saya selalu semangat ya. Kalau teringat dengan dahulu kala zaman masih bandel SMA kemudian disuruh ngaji, yaitu Al Ustadz Al Mukarram Acep Rosid. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya gitu ya tadi Ustadz ya, saya sudah kasih kisi-kisi ke pemirsa mengenai tahun baru Mas. Iya. Sebenarnya menurut Islam itu Tahun Baru Masehi itu seperti apa, Ustaz? Iya. Sudut pandangnya. Saya sapa dulu pemirsa ya. Oh iya betul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ini. Jadi alhamdulillah saya senang ini bisa ketemu lagi dengan Mas apa Kang nih? Kang dong. Oh, enggak dong. Saya mau dipanggil nama langsung aja. Kang Yogi. Den Yogi. Subhanallah. Jadi memang bicara Tahun Baru sebetulnya nggak perlu dipisahkan apakah ini Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Masehi. Oke. Karena sebetulnya secara keilmuan ini nggak ada ilmu yang nyebar di dunia ini kecuali sumbernya dari Islam. Oh, Masya Allah. Iya. Itu poin penting yang harus itu dicatat di garis bawah ya. Tidak betul. ada sumber lain yang ada di dunia ini kecuali sumbernya dari Islam. Dari Islam, Masya betul. Allah. Masya Allah. Coba perhatikan. Bulan yang hari ini mau dirayakan nih oleh kebanyakan manusia. Okay. Kebanyakan manusia. Itu kan katanya Tahun Baru Masehi. Iya kan? Betul. Kemudian dirujuk kepada siapa Nabiullah Isa Al-Masih katanya dengan nama Tahun Baru Masehi. Padahal kan itu perhitungannya merujuk kepada Syamsiyah, kepada matahari kan begitu. Iya kan? Adanya bulan Syamsiyah dan Qamariyah. Gitu. Hanya memang umat Islam kemudian mengadopsi tahun baru yang berawal dengan rujukan Qamariyah itu yang tahun baru Muharram gitu. Karena memang ada momen bersejarah di sana. Begitu. Hanya kemudian ini kenapa nih Tahun Baru Masehi ini digembar-gemborkan. Ini lebih serius ini pembahasannya ini. lebih butuh gitu ya, kurasan pemikiran yang lumayan dahsyat lah begitu. Oke, mantap. Silakan. Karena begini. Ada satu kekuatan serius nih, kekuatan santai tapi serius deh. Iya, global gitu. Oke. Yang memang mengkondisikan agar Tahun Baru Masehi ini dieluk-elukkan. Gitu. Oke. Dieluk-elukkan. Itu tidak dibuat-buatkan ya, didesain ya. Dieluk-elukkan. Iya. Dieluk-elukkan. Itu sengaja didesain ya, berarti agenda ini sengaja didesain ya. Ini bukan cerita fiktif ya, bohong apalagi, hoax gitu ya. Enggak sama sekali. Ini real in life ya. Betul. Okay. Ini seolah-olah memang bukan seolah-olah lagi ini jadi salah. Iya. Ini memang faktanya memang ada kekuatan besar global yang mengkondisikan agar Tahun Baru Masehi ini dirayakan begitu meriah. Tidak hanya oleh beberapa kalangan tapi juga termasuk
Kaum muslimin. Kaum muslimin. Begitu. Oke. Nah, sebenarnya sisi mengingat tidak jadi masalah. Oke. Tapi kemudian yang terjadi dari tahun ke tahun itu kan kemaksiatan. Oh, Ini dirayakan dengan sebenarnya. kemaksiatan. Betul. Itu yang sebetulnya kita gerah gitu ya. Gerah. Mesti tiup trompet. Yang bakar itu petasan. Bakar petasan. Bahkan biasanya selesai malam tahun baruan kondom di mana-mana. Ini hostnya lebih tahu ini luar biasa. Karena ngeliat berita, Ustaz. Oh, lihat bukan berita pelaku ya. kan. Nauzubillah min zalik ya. Ya memang katanya kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Betul, Nggak mungkin ada beritanya. Betul. Kalau faktanya tidak ada. Ya, Pemirsa ya. Oh ini mesti waspada bener ini. Seriusan. Jadi itu sebenarnya sengaja didesain. Walaupun sebenarnya sejarahnya tadi ya ada kalender matahari, ada kalender bulan. Bulan, betul. Yang kemudian sebenarnya Islam itu menggunakan yang bulan. Tetapi dari segi pemahaman kita juga asalnya dari kita ya, Tat ya. Kalau tahun baru Masehi itu asalnya dari Islam juga. Cuma kemudian tadi didesain, digiring agar orang lupa dengan kalender bulan. Ingat dengan kalender matahari, tapi kemudian disuguhi, dibumbui dengan kemaksiatan-kemaksiatan dalam perayaannya. Betul. Itu tujuan mereka benar berarti ya? Iya, tujuan mereka itu. Jadi, ya kita ini nggak boleh kejebak sampai kemudian iiluen kalau orang Sunda bilang, ikut-ikutan. Atau bahasa agamanya tasyabbuh. Gitu. Tasyabbuh mengikuti bil kufar. Orang kafir rayain tahun baru dengan bermegah-megahan, jalan-jalan sampai bahkan mesti begadang sampai ketemu titik nol. Bukan titik nol jam 00. Jam 00. Sehingga tiup trompet bareng-bareng. Countdown gitu ya, menghitung mundur ya. Itu ya. Itu kan jadi unfaedah gitu. Unfaedah. Anya bahasa Inggris, faedahnya bahasa Arab. Unfaedah, Masya Allah, biasa ini. Bilingual. Begitu. Jadi nauzubillah min zalik. Kalau kemudian ada di antara ini pemirsa Info Capus yang kemudian sengaja niat malah nabung. Aduh. Bukan buat haji, malah buat tahun baru. Bukan, ini malah buat tahun baruan gitu. Buat apa? Kalau isinya maksiat. Gitu. Kalau isinya adalah hura-hura yang di episode pertama kita sudah bicara soal ridho Allah. Iya kan? Betul. Nah, mana mungkin Allah menurunkan ridhonya kepada kita kalau isi hidup kita ini hanya hura-hura. Betul. Lahun nazamun ya. Eta. Melenakan ya. Serem itu. Iya, betul. Nauzubillah. Gitu ya. Jadi memang ini obrolan kita ini perlu ya. Bahkan harus ini diikuti oleh banyak orang sehingga ini terbangun kesadaran bahwa betul. kita ini muslim gitu. Jadi jangan sampai ikut-ikutan tasyabbuh tadi itu. Nah, kata Rasul sabda baginda Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang mengikuti atau meniru-niru budaya, kebiasaan atau ibadah suatu kaum, maka mereka termasuk kelompoknya. Nauzubillah. Tidak bisa dianggap sepele, pemirsa. Jadi yang namanya mengikuti, merayakan, bahkan sampai berniat tadi menabung 1.000 sehari gitu ya, bukan untuk naik haji, beli petasan gitu ya, atau bobogohan gitu ya, direncanakan misalkan sama orang yang pacaran, kita pacarannya nanti aja diakumulasi. Masya Allah. Dan itu terjadi, Ustaz, di remaja-remaja sekarang itu kan rata-rata seperti itu ya, mereka merasa melihat di televisi, di Facebook dan lain sebagainya, betapa kerennya orang ketika merayakan tahun baru gitu ya, menghitung mundur ketika sudah di angka 00 tadi, dengan meluapkan emosinya gitu kan, berpelukan dan lain sebagainya, dan mereka anggap itu keren. Mereka anggap itu keren, padahal itu adalah sebuah tasabubil kufar tadi. Betul, itu tasyabbuh luar biasa, Ustaz ya. Nah, apa nasihat yang Ustadz ingin sampaikan kepada para pemuda agar kemudian mereka bisa
bisa apa ya? Bisa memproteksi dirinya sendiri untuk tidak ikut-ikutan. Iya. Ini kita bermodalkan cinta ya pada remaja, pada generasi yang akan datang ini. Hati-hati dengan budaya Barat yang memang mereka tidak akan ridho dengan kebiasaan kita. Di dalam Al-Baqarah 120 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Mereka itu ya, tidak akan pernah ridho. Ya, siapa? Ya bangsa Yahudi dan Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita itu mengikuti milahnya mereka. Jalan ya. Gitu. Oh, jalan hidupnya mereka. Wah, ini musibah nih kalau sampai umat Islam ikut-ikutan mereka. Memang Rasul sudah kasih gambaran bahwa umat Islam itu kelak di akhir-akhir itu, akhir zaman itu akan mengikuti Yahudi dan Nasrani shibran bishibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, begitu. Nah, tetapi tentu kita berharap itu bukan kita, gitu, bukan kita. Walaupun kemudian pada faktanya sudah mendekati sudah mendekati dan memang terkesan sulit. Nah, jadi pesan buat para pemirsa nih, bil khusus para remaja, para pemuda, ya kalian mesti ngaji lah. Masya Allah. Mesti ngaji, mesti paham agama. Sebab kalau kita nggak dibekali dengan materi-materi keislaman, ya kita mau ngikutin siapa, gitu kan ya. Ada hawa nafsu di kita ini. Mau ikutin nafsu, kan nggak mungkin. Karena inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu justru senantiasa mengajak kepada keburukan. Betul. Jadi kalau kita hayu tah nuturkeun nafsu, ya tasyabuhnya jadi tasyabuh taslabuh. Wah, cilaka. Taslabuh 12. Taslabuh teh pasti nyeri, Bang. Taslabuh. Ada tasyabuh, ada taslabuh. Jatuh. Kemudian tertiban tangga. Kemudian tertiban duren. Nyeri itu pasti. Nyeri ya. Pasti. Celaka 12 ya, Ustaz ya. Betul. Jadi itu nasihat ya sayalah dengan modal kecintaan ini ya, kecintaan kepada para remaja, para pemuda, ya hindari budaya tasyabbuh ini, budaya memperingati tahun baru Masehi, hura-hura dan kemaksiatan. Betul. Begitu ya pemirsa, khususnya remaja dimanapun berada. Jika antum semua ingin terproteksi diri antum terhadap kemaksiatan-kemaksiatan, maka dekatilah orang-orang berilmu, orang-orang soleh, mengajilah. Dan alhamdulillah kiai-kiai seperti Ustadz Rosid ini siap untuk membimbing antum sekalian, baik online, offline, datang sekalian sowan kepada rumah beliau gitu ya, ke rumah beliau. Insya Allah. Bahkan majelis masih luas. Majelis masih luas ya, Ustaz. Ini ajakan buat remaja sekalian gitu ya. Bahkan orang-orang tua yang punya anak-anak remaja yang sangat riskan dengan krisis kemaksiatan gitu ya. Sebuah tanggung jawab buat bapak dan ibu sekalian di rumah sana untuk bisa membekali anak-anak atas ilmu dan fikroh Islam ya. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini luar biasa ya, tema yang menarik. Hanya saja karena keterbatasan setiap episode sengaja kita buat singkat padat agar pemirsa sekalian tambah penasaran lagi di episode selanjutnya. Kita cukupkan dulu Ustaz pembahasan tentang tasawuf bil kufar kali ini. Syukran jazakallahu khairan katsir. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Udah dipercaya ini. Masya Allah, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya.